فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Kita lanjutkan dulu pembahasan tamhid yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, sebelum masuk pada faedah yang beliau bawakan, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa syirik ketika dia mencampuri suatu ibadah maka akan merusaknya dan menghapus amalan pelakunya dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Maka berarti perkara yang paling penting untuk kita ilmui adalah mengetahui perkara tersebut. Sebagaimana dikatakan ar-rafu syarra la li syarri walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tapi untuk menjauhinya dan berhati-hati darinya. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan maka akan terjatuh dalam keburukan tanpa disadarinya. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa bahaya kesyirikan, terkhusus syirik akbar. Karena telah kita ketahui bersama syirik terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Yang dari penyebutan bahaya syirik akbar kemarin kita bisa membedakannya dengan syirik asghar. Nah, yang pertama syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik asghar berarti tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian syirik akbar pelakunya kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar pelakunya tidak kekal di dalam neraka jika Allah memasukkannya. Yang ketiga, perbedaannya syirik akbar menghapus semua amalan pelakunya. Sedangkan syirik asghar tidak menghapus semua amalan, tapi yang terhapus adalah amalan yang terjangkiti syirik asghar itu saja. Kemudian yang keempat, syirik akbar menjadikan pelakunya halal darah dan hartanya untuk ditumpahkan dan dirampas karena dia kafir. Sedangkan syirik asghar tidak. Nah, di sana ada perbedaan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah diampuni atau tidaknya. Insyaallah akan kita bahas pada ayat yang dibawakan di sini, di mana yang rajih kedua-duanya sama-sama tidak diampuni apabila mati dalam keadaan belum bertaubat. Jadi syirik akbar tidak diampuni jika mati dalam keadaan belum bertobat. Demikian pula syirik asghar tidak diampuni jika mati dalam keadaan belum bertobat. Cuman bedanya, pelaku syirik asghar akan dihukum sesuai dengan kadar syirik asgharnya, kemudian dikeluarkan dari neraka. Jika dia tidak memiliki amalan-amalan yang bisa mengimbangi dosa syirik asgharnya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan muwazanah.
Jadi mesti dituntut syirik asghar tersebut akhwan ketika penimbangan. Kalau memiliki amalan besar bisa dia selamat dari neraka. Nah, tapi jika tidak bisa memiliki amalan besar yang bisa mengimbangi besarnya dosa syirik tersebut, maka dia akan dihukum di dalam neraka, tapi tidak kekal. Dan juga berkaitan dengan kekekalan di dalam neraka, berarti konsekuensinya yang kekal di dalam neraka tidak akan masuk ke dalam surga. Sedangkan pelaku syirik asghar maka akhirnya kelak akan dimasukkan ke dalam surga setelah mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Nah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan ayat qala Allah Ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kemarin telah dijelaskan tidak diampuni ini bagi siapa? Hendak Abdurrahman Tangerang. Bagi yang tidak bertobat. Bagi yang mati dalam keadaan belum bertobat, maka tidak akan mendapatkan pengampunan ketika dia dosanya berupa syirik. Adapun bagi yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas ampunannya. Nah, siapa saja yang bertobat dari suatu dosa dan terpenuhi syarat-syarat diterimanya tobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengampunan. Apa dalil bahwasanya semua dosa sebesar apapun jika seorang hamba bertobat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya? Indak ya akbar. Nah, pada lafaz innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa secara keseluruhan, yaitu bagi yang bertobat dan meminta ampunan. Sekarang kita baca ta'liq. Qala al-Imam Syaukani rahimahullahu taala fi tafsirih al-hukmu fil ayati yashmalu jami'a tawaifil kuffari min ahlil kitabi wa ghairihim wa la yakhtassu bi kuffari ahlil harbi li'anna al-yahuda qalu Uzairun ibnullah wa qalat an-nasara al-masih ibnullah wa qalu thalithu thalatha la khilafa bainal muslimin anna al-musyrika idza mata ala syirkihi lam yakun min ahlil maghfirah allati tafaddala Allah biha ala ghairi ahli syirki hasba ma taqtadihi masyiatuh. Kata Syaukani rahimahullah ta'ala, hukum di dalam ayat ini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Nah, mencakup semua kelompok-kelompok orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab maupun yang lainnya. Tidak hanya khusus bagi orang-orang kafir yang ahlul harb, bukan hanya orang kafir harbi saja, tapi juga kafir dhimmi. Selama dia masih di atas kekufurannya, maka dia masuk dalam cakupan ayat Allah tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Karena orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair anak Allah, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Mereka juga mengatakan Allah itu, nah bahwasanya Masih itu thalithu thalatha, satu dari tiga sesembahan.
Dan tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwasanya musyrik apabila mati di atas kesyirikannya belum bertobat, maka dia bukanlah orang yang pantas mendapatkan pengampunan, bukan termasuk dalam ahlil maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain pelaku kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dosa-dosa di bawah syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, adapun syirik, nah maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Wa amma ghairu ahli syirki min usatil muslimin fadakhiluna tahtal masyiah. Adapun selain pelaku kesyirikan dari ahli-ahli maksiat kaum muslimin, maka mereka masuk di dalam cakupan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, mereka punya kemungkinan untuk Allah Subhanahu wa taala kehendaki mendapatkan ampunan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dan akan mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. Qala Ibnu Jarir, qad abanat hadhil ayatu anna kulla sahibi kabiratin fi masyiatillahi azza wa jalla. In syaa Allah in syaa 'azzabahu wa in syaa 'afa anhu. Ma lam takun kabiratuhu syirkan billahi azza wa jalla. Ibnu Jarir mengatakan ayat ini telah menjelaskan bahwasanya semua pelaku dosa besar itu berada dalam cakupan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jika Allah menghendaki maka Allah akan mengadabnya sesuai kadar dosa besarnya. Jika Allah menghendaki yang lain maka Allah akan maafkan dia sehingga tidak dihukum atas dosa-dosanya selama dosa tersebut bukan dosa syirik. Ini syaratnya, kalau dosa syirik maka tidak akan diampuni. Dan dosa syirik yang tidak akan diampuni terjadi khilaf berkaitan dengan syirik asghar. Adapun syirik akbar maka sepakat bahwasanya dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mati belum bertobat dan pelakunya kekal di dalam neraka. Dan berkaitan dengan syirik asghar terjadi khilaf apakah masuk dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih atau tidak. Nah, yang rajih dalam masalah ini yang ini merupakan zahir dari tarjih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin condong padanya bahwa syirik asghar masuk dalam cakupan ayat. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Perhatikan ayyushraka di sini an kemudian fiil mudhari'. Nah, an bersama dengan fiil mudhari' bisa ditakwilkan ke masdar. Masdarnya apa berarti? Asyraka yusyriku isyrakan. Baik, berarti kalau kita ubah ke masdar innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, dan isyrakan nakirah dalam konteks nafi memiliki makna umum. Baik. Nakirah dalam konteks nafi memiliki makna umum. Umum mencakup syirik akbar maupun syirik asghar, mencakup syirik yang zahir maupun yang khafi. Berarti ayat ini nas yang jelas yang kita tidak mendapati pengkhususnya yang mengkhususkan bahwasanya dosa syirik asghar itu keluar dari cakupan ayat. Makanya dengan kaidah ini jelas syirik asghar masuk dalam cakupan ayat. Berarti tidak diampuni juga. Cuman bedanya apa? Tidak diampuninya syirik akbar dan tidak diampuninya syirik asghar beda. Kalau syirik akbar tidak diampuni dan dihukum kekal karena besarnya dosa syirik tersebut, kekal di dalam neraka. Sedangkan
syirik asghar tidak diampuni, artinya akhwan mesti dituntut mesti dituntut pertanggungjawaban dan mesti mendapatkan efek dari dosa syirik asghar tersebut. Yang diungkapkan oleh para ulama dengan muwazanah. Muwazanah yaitu apa? Penimbangan. Karena di sana ada dosa, kawan, yang dosa itu dosa besar, tapi Allah maafkan, maka tidak ikut ditimbang. Tapi kalau syirik asghar tidak akan diampuni, berarti mesti dituntut. Berarti kalau hamba ini memiliki amalan yang sangat besar, kemudian ada amalan yang di situ riya, syirik asghar, ya kan? Maka syirik asghar ditimbang di bagian amalan-amalan buruk. Kalau ada amalan kebaikan yang dia lakukan yang bisa lebih berat dari dosa syirik asgharnya, maka dia bisa selamat dari neraka. Tapi kalau tidak, maka dia terancam dengan neraka. Dan Syekh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala dalam syarah beliau terhadap Kitab Tauhid menegaskan amalan yang bagaimana yang bisa mengimbangi besarnya dosa syirik. Tentunya ini mengharuskan kita untuk merasa takut dari syirik yang besarnya, demikian pula yang kecilnya. Maka dulu para sahabat ketika mengetahui hal ini, mereka betul-betul takut dari dosa syirik. Dari dosa syirik walaupun itu syirik asghar. Baik. Kemudian ketika kita tahu bahwasanya hal yang paling penting adalah mengetahui perkara kesyirikan dan hal-hal yang berkaitan dengannya agar bisa selamat dari perangkap syaitan, kata beliau, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarahallahu taala fi kitabih. Dan bentuk upaya untuk mengetahuinya yaitu dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh menyebutkan kaidah ini bukan dari diri beliau sendiri, tapi beliau mengambilnya dari dalil Al-Qur'an, mengambilnya dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bukan dari diri beliau sendiri. Kita ambil al-qaidatul ula untuk dihafal. Kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Kaidah yang pertama, untuk engkau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka itu, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur jagat raya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan bahwasanya hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Berarti inti kaidah ini apa? Kaidah pertama yaitu hendaknya kita tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dulu, ternyata mereka mengakui apa? Allah itu pencipta, Allah itu pengatur jagat raya. Mereka mengakui itu. Mereka bukan ateis yang tidak mengakui adanya Allah, tapi mereka mengakui Allah itu ada, mengakui yang menciptakan, memberi rizki itu adalah Allah. Tapi ternyata hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya Nabi tetap memerangi mereka. Ini perkara yang sangat mendasar, ikhwan, yang banyak kaum muslimin lalai darinya, sehingga muncul generasi mengaku muslim dan mengartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah.
Kalau sekedar maknanya seperti itu, la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, otomatis berarti orang-orang kafir yang diperangi Nabi dulu apa? Masuk dalam deretan kaum muslimin. Mereka muslim. Nah, berarti Nabi salah kalau memerangi mereka. Dan ini konsekuensi yang jelas batil. Tatkala Nabi memerangi mereka padahal mereka mengakui Allah itu pencipta, menunjukkan keyakinan ini tidaklah cukup. Sekarang apa dalil bahwasanya orang-orang musyrikin mengakui Allah itu sebagai pencipta dan pengatur jagat raya? Wadalilu qauluhu ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Nabi, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dan siapa juga yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur semua perkara? Fasayaqulun, maka mereka akan mengatakan tanpa keraguan, Allah yang memberi rezeki dan menguasai jagat raya, yang menciptakan, menghidupkan yang mati dari yang hidup, kemudian apa? Mematikan yang hidup juga. Nah, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan semua bentuk pengaturan mereka jawab itu semua Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan, kenapa kalian tidak bertakwa kalau demikian? Tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dulu untuk dihafal ya kawan, karena tadi ada pentingan sehingga kita mulainya telat. Jadi dihafal ini. Nah, adapun syarah insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta